Halo teman-teman, balik lagi sama saya Isyan Sori. Jadi kita sekarang lagi tandang nih ke markasnya teman kita. Sini ada Kang Puraga Baskara ya, ke Kang Aga. Jadi ini sebenarnya saya dengar nama beliau itu udah lama. Dari zaman saya SMP. Saya kebetulan kan enggak. Jadi orang maksudnya orang kan baheula di baturan orang kayak speaker people-nya. Oh. Jadi barudak di Ternate geus ngadenge red arts teh. Justru urang kebenaran jeung si Maren saya SD. Oh. Jadi udah denger lama lah beliau ini. Jadi kebetulan ini Kang Aga ini yang punya Red Studio ya. Iya. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa karya yang dihasilin di studio ini ya Aga ya. Dan Aga ini juga sebenarnya musisi juga dulunya mah. Dulu tapi Ayeuna mah geus teu ya. Retired musician. Oh iya musician retired aja. Oke, nah ini jadi kita tandang. Jadi kebetulan kemarin itu agak PC yang dulu dipakai sebagai operator dibersihin di kita, dan itu kondisinya bener-bener udah wah gitu, kotor pisan. Terus itu juga beli tahun berapa ya, Gak? Kapan ya? Sekitar lupa sih pas ya, cuman sekitar 2010 apa 11 mungkin. Nah, 2010-2011. Nah, ini memang kayak yang video-video sebelumnya, kita bakal ngobrol lagi dengan konten kita di Talk tentang orang-orang di balik si komputernya itu sendiri, Gak. Jadi memang si Afterwave ini kita ada obrolin bukan cuma si hardware-nya aja, bukan cuma sekedar si device-nya aja atau gadgetnya aja, tapi kan sebenarnya alat itu ya hanya seharga alatnya itu aja kan. Sebenarnya yang mahal itu kan orang di balik layarnya. Mungkin di sini kayak di Red Studio yang kemarin PC itu kalau sekarang kita nilai harganya nggak seberapa, tapi dari historinya, nilai historinya, dari karya-karya yang udah dihasilin mungkin itu nggak ternilai ya, priceless banget. Apalagi ya udah tahu kita kayak sebetulnya ternilai kalau di bondnya jelas. Ya, kalau misalkan pas produksian mah jelasnya. Cuman kalau misalkan buat orang kan kadang udah dengerin lagu, maksudnya orang pribadi nggak ada yang ikut lagu iya misalkan. Anjing flashback tuh bener-bener kadang hati juga kayak kebawa kayak anjing orang inget deket si iya atau naon kayak gitulah. Nah itu yang kadang nggak ternilai gitu maksudnya di situ. Nah ini Red Studio mulai tahun berapa Gak? Red Studio itu 2009. Oh jadi si PC juga bareng ya? Enggak. Oh, enggak. Si PC itu tuh dibuat sekitar 1,5 tahun setelah Red Studio, karena kebutuhannya si PC itu tuh emang lebih buat mixing mastering. Jadi dulu pertama si Red Studio ada tuh komputernya cuma satu, si PC-nya buat rekaman aja yang di sini. 1,5 tahun dari situ saya sama Indra waktu itu pengen bikin ruangan khusus lah buat operator, mixing, ya? Buat mixing gitu, dan bikinlah ruangan khusus buat mixing. Akhirnya ngebangun si PC itu. Oh, okay. Jadi si PC-nya mah mungkin baru 2011. 2011. Itu pertama emang bikin studio teh dulu kan emang buat akomodasi band sendiri atau? Iya, ya. Awalnya buat latihan aja, buat latihan. Studionya pun studio latihan biasa sih, dulu nggak bisa buat si Red Arts ya, belum bisa buat rekaman. Dan ruangan ini tuh dulu nggak ada juga. Oh. Ini tuh parkiran motor dulu ruangan ini. Oh, emang studio teh di belakang ini aja? Iya, sebelah sini aja gitu. Tembus dulu gak sampai ke ruang operator? Dulu kalau bentuknya mau udah kayak gini, cuman di sini dulu di dalam sini ruang TV dulu. Oke. Ini mah parkiran motor sebenarnya. Ya tapi dari si Red Arts dulu akhirnya mulai masuk ke sama Indra, mulai bikin rekaman sama mixing. Indra belum ada waktu itu. Oh belum. Saya aja waktu itu, saya sama ada Arif dulu. Arif tuh gitaris drummernya Rotten to the Core. Oke. Nah, waktu itu kita so tau lah sebetulnya bikin studio teh gitu. Jadi karena kita berdua senang ngulik software, sebenarnya software rekaman, terus akhirnya coba diimplementasikan buat band sendiri waktu itu ya, buat Rotten, buat Red Arts gitu. Kita bikin studio gitu. Saya bikin lah. Terus aplikasi yang pertama dipakai apa? Pro Tools. Adobe Audition. Oh, Audition sakit unggul deh gini ya Audition. Adobe Audition. Si alat interface-nya juga apa ya dulu ya? Alesis
8 channel lah gitu. Biasa banget, nggak ada yang udah integrasi sama ada preamp, ada segala macam sih alatnya. Nah nggak lama dari situ kan ya manusia mah tidak pernah puas ya, maksudnya terus pengen kurang gitu, kurang apa ya gitu. Akhirnya waktu itu saya minta saran sama teman-teman Masif Studio, udah nggak ada sekarang studionya. Sama teman-teman Masif, sama Badot, sama Inu, dibantuin sama Dito gitu. Dibantuin buat ngebangun studio yang lebih proper lah gitu. Dengan sebenarnya disebut proper juga sampai hari ini pun saya nggak bisa bilang studio saya proper ya gitu. Tapi menghasilkan lah ya maksudnya. Menghasilkan. Cuman maksudnya karena kan ruangannya udah jadi ya. Dulunya di rumah ini dulunya di kamar gitu. Dirombak sih kamarnya, dibuat gitu. Jadi studio gitu, bukan dari, kan secara ideal mah bikin studio itu harus dari tanah sebetulnya. Dari tanah benar-benar dipikirin, blueprint lah gitu ya. Dinding didobel dan segala macam gitu. Ini mah enggak, ini dulunya kamar, akhirnya dibangun studio gitu. Nah dari situlah mulai cari-cari klien, masih dari teman-teman dulu gitu. Kan orang ayah studio gitu, ayo coba rekaman gitu. Modal so tahu, sekarang waktu itu pun operatornya hanya saya dan Arif, dan dulunya tidak mengenyam pendidikan sound engineering sama sekali, jadi benar pure otodidak gitu. Nah mungkin 1 dan 2 tahun dari situ saya ketemu Indra. Indra tuh awalnya ketemu di forum Musik Tech. Oh, saya malah pernah dengar mungkin Musik Tech, udah nggak ada sekarang forum itu. Di Musik Tech kontak-kontakan, ternyata dia teh aslinya orang Bandung gitu. Cuman waktu itu dia lagi sering kerja di Jakarta di tempatnya Mas Indra Kodarsi. Nah, kontak-kontakan tuh main kesini tuh gitu. Pertama ketemu saya Kang. Enak ngobrol. Ya ngobrol akhirnya dibantu, saling bantu lah gitu. Dia pun karena kelamaan di Jakarta sih Indra teh waktu itu gitu. Akhirnya di Bandung kita bikin lagi, saya bikin ruang mixing buat ngerjain bareng biar terpisah gitu. Jadi dulu mah kalau mau rekaman tuh harus rekaman ambil shift, mau mixing pun ambil shift gitu. Oke. Jadi punya shift masing-masing. Kalau sekarang enggak ya udah. Sekarang mah dipisah gitu. Jadi mixing, ngetek gitu. Nah, itulah cerita si PC itu pertama ada gitu. Karena dulu pun masih pakai Windows di sini buat rekaman. Begitu itu dipakai beli bikin yang itu di sini, akhirnya nggak lama pindah ke Macintosh. Oke. Jadi memang hampir semua studio sekarang pada makainya Macintosh ya. Iya sih, tapi saya juga sebetulnya nggak tahu alasan utamanya. Realnya kenapa ya? Cuma kalau dulu sebelum Windows 10 mungkin masih zaman Windows 7 gitu. Cuma memang kerasa sih banyak banget masalah. Jadi apalagi kalau misalkan jorok ya, dalam artian cabut colok flash disk dan segala macam teh, meskipun udah dicoba bikin peraturan tidak boleh asal colok flash disk, tapi kan kebayang sekarang misalkan klien ngetek sampai shift 3 akhir gitu ya, jam 3 subuh gitu, terus dia mau ngambil data, misalkan rumahnya teh jauh komodi, apalagi rumahnya orang luar kota gitu, di kita lagi nggak ada stok CD, dia cuma bawa flash disk aja nggak dikasih gitu kan. Mau di email gede ting gitu, misalkan tilu lagu 8 giga misalkan, wah susah ya udah colok. Nah, dari hal-hal semacam itu akhirnya si PC Windows itu jadi terlalu sering install ulang lah gitu. Keberatan, virus. Ya itu. Lalu pas saya upgrade studio, waktu itu kebetulan hanya si core card itu yang menghubungkan dari si PC ke interface. PC ke interface-nya itu hanya bisa di Macintosh. Oke. Jadinya mau nggak mau harus pakai Macintosh. Nah, karya dari si pas udah sama Indra tuh bikin band apa nggak yang pertama ngasilin? Selain yang band pribadi. Apa ya? Yang pertama, bohong. Pertama mah. Tapi yang saya inget nggak lama dari bikin ini tuh waktu itu Glory of Love. Glory of Love, terus sealbum di dia. Sealbum, terus Angsa Serigala album yang pertama. Itu berarti zaman 2010-11 ya? 2011 berarti ya? Kayaknya. Pas lagi saya rada sama tanggal dan waktunya sok rada bohong gitu. Ya, itu tapi kan intinya itulah kurang lebih yang pertama mungkin awal-awal itu Glory of Love, terus si Angsa Serigala, terus Cascade kalau pernah. Cascade gitu. Itu yang awal-awal menggunakan CPC itulah. Nah, itu juga dari 3 yang tadi disebutin, band-bandnya udah mewakili skena Bandung pada waktu itu ya, kayak apalagi zaman 2011, 2012 lah, zaman 2010-an itu
Kita Itu- juga Bandung lagi Ya. jaya-jayanya banget. Dan itu yang album sih ya, maksudnya kalau yang single-single Single. mah cukup banyak juga gitu yang bandnya juga entah masih ada atau enggak hanya lewat-lewat Saliwat. banyak banget Banyak justru justru. kalau yang single-single gitu karena ternyata saat band-band yang anggaplah sudah punya nama ini rekaman di sini misalnya dan mixing master di sini si fans band tersebut jadi ikutan gitu Bikin nge-tag di sini. jadi kan nanya mereka pasti ini kan rekaman di mana Mixing di di sini mana gitu. itu ngaruh gitu. Dan waktu itu memang saya dan Indah cukup membuat ada disebut gempar mah enggak sih ya, tapi membuat bergoyang lah. Goyang skena Skenanya, indie ya. karena waktu itu saya nerima beberapa band untuk rekaman sampai produksian beres gratis di sini. Oh, anjir. Gratis, pokoknya sampai jadi nanti bagi hasil dari penjualan. Oh, dari produksi setelah produksian baru gitu ya. Dan itu bikin Distribusi. itu jadi ke studio saya jadi rame, tapi secara omongan pun jadi rame waktu itu gitu. Jadi kayak Almost ke studio Batur kan jadinya pasti gitu. nah gitu. Cuman waktu itu cuek hajar gitu udah. Rezeki mah masing-masing lah. Iya benar aja. Rezeki masing-masing. Nah, yang paling gede yang menurut Aga gitu, band kan dengar-dengar mah PS juga ya sama si PC yang itu di mastering ya. Pure Pure Saturday Saturday. pernah terus Mooner album berapa ya? Yang pertama itu. Oh, yang Itu juga pertama. masih di sini. Oke gitu. itu. Jadi dari PC yang itu nih kalian lihat videonya di ya, PC ini yang sekarang kondisinya udah kayak gitu. Ini hasilnya udah jadi dipakai buat mixing lagu-lagu yang mungkin kalian sering denger-denger di Ya. Spotify atau di platform musik kalian gitu. Nah, terus maksudnya kondisi ayeuna kumaha? Maksudnya kan sebenarnya kalau ngomongin industri musik ya, kita teh bener-bener menurut orang Bandung teh turun pisan Iya. dari zaman kita jaya-jayanya di 2008. Kamu orang pasti aya gigs di mana, bahkan zaman itu kan Ya. weekend tiap weekend Ya, aya ya. gigs. Sekarang mah jadi tambah pandemi, agak kayaknya juga orang-orang udah berkarya di rumah gitu. Studio kumaha gak? Ripuh. Jujur ya, Jujur ripuhnya. ripuh gitu karena ya mungkin tadi gitu ya teknologi orang akses terhadap informasi dan edukasi Edukasi tentang produksian musik teh makin mudah pertama gitu. Karena waktu pas saya pertama buat studio mah YouTubean nyari di YouTube kita usum lah gitu Iya. soal gitu tuh. Iya, konten kreatornya juga belum sebanyak sekarang gitu. gitu. Meskipun YouTube udah ada, tapi ya mungkin informasi Iya. untuk itu belum banyak. Dan juga mahal, alat-alatnya mahal pisan waktu itu tuh gitu. Jadi akses orang untuk membeli pun pasti setengah-setengah gitu. Wah mahal nih alat rekamannya. Gitu. Kan sekarang mah orang punya uang 2 juta, 3 juta juga udah bisa Jadinya. rekaman gitu. Iya, Ya, maksudnya nggak bisa rekaman drum lah, tapi untuk rekaman selain drum bisa gitu. tinggal sound card gitu kan, Iya. beli aplikasi, ya maksudnya Dan software. bagus-bagus. Nah, Masalahnya tuh nah iya. murah-murahnya bagus-bagus Iya. gitu. Dan sebetulnya kalau musik mah susah ya kita ngomongin teknis di musik gitu, teknis produksi gitu. Selama si pendengarnya tidak terlalu peduli dan tidak terlalu mempermasalahkan teknis bunyinya seperti apa dan lagunya enak mah beres gitu. Sekarang kalau kita dengerin musik lama misalnya dengerin rekaman Robert Johnson misalnya, Oke. kan jangan gitu unggul gitu. Tapi orang masih dengerin Iya. gitu. Maksudnya masih Yang masih zaman analog gitu ya, masih gitu. Produksian bener-bener minim, simple Heeh. gitu dan tapi musiknya dalam tanda kutip kepake mah ya udah aja orang juga akan peduli sama produksi Ah, yang gitu. seperti apa. Iya bener sih, ya karena mah ya maksudnya ayeuna ge banyak pisan artis-artis yang memang ya udah home aja gitu. Ya. Kayak misalkan yang amun zaman ayeuna mah orang-orang ngelihat si Tame Impala gitu ya. Si Kevin Parkour kan eta bener-bener sorangan ya di imah gitu ya. Ya udah seperti itu. Nah, mungkin industri ini mungkin udah mulai bisa Ya. banyak substitusinya ya guys. Iya iya dan akhirnya juga sekarang jadi lebih sering ngerjain produksian voice over lebih sering ke situ gitu selain Brand ya. Kalau dulu mah band deh ya kalau band pun masih ada sih ya cuman maksudnya lebih ke single gitu karena kan iya. karena dulu mah zaman waktu awal mah orang tuh bikin album Betul. orang bikin album atau EP lah minimal gitu sekarang mah orang bikin single bisa jadi sesuatu oke. Iya, karena outputnya sekarang ke digital, udah bukan lagi ke fisik. Malah Iya. dihindari karena fisik teh mahal pisan ya produksinya, mahal belum distribusinya. tentu laku.
Ya makanya itu, jadi sekarang lebih pengen single, naikin Spotify, bahkan udah major label pun udah seperti itu kan sekarang. Ya, sekarang mah sebetulnya menurut saya Udah nggak ada batas-batasan antara major, minor dan indie itu udah tipisnya, pisan malah. Ya cair aja gitu Iya, kan. Orang bisa jadi sesuatu tanpa harus menyentuh major sama sekali, atau tidak perlu memasuki suatu label satupun, dia bisa jadi sesuatu gitu zaman sekarang. Nah ngomongin itu, jadi memang sekarang tuh yang maksudnya kondisi-kondisi yang dulu kita ada batasan buat mungkin kayak tadi studio kita terbatasan alat, terus si major atau misalkan indie itu dulu keterbatasan buat distribusi dan lain, sekarang udah enggak gitu batasan itu. Nah sekarang juga kita lihat di industri, tadi kita ngobrol-ngobrol agak juga sekarang main ke NFT. Nah sebenarnya itu hal yang kita bisa bilang sama lah ya, maksudnya si industri maksudnya di dunia itu sekarang udah terbuka itu gitu. Semua orang bisa jual karyanya sendiri secara terbuka gitu dengan maksudnya dengan currency yang sangat lumayan malah ya sih. Non fungible token ini tuh udah terbuka. Nah, kumaha agak kondisi sekarang karena emang sekarang lagi fokus ke NFT apa? Ya, saya sih secara pribadi memang lagi fokus di NFT. Karena saya selain di dunia musik pun motret juga. Sibuk, gitu. Motret juga ya. Motret, cuman memang bukan motret buat komersial, memang ada disebut buat hobi sendiri juga bukan hobi gitu, tapi memang fokusnya memang berkarya gitu. Jadi dulu mah memang berkaryanya lewat musik mungkin, sekarang berkaryanya lewat visual dan foto gitu. Dan ternyata kaget sih pertama nyemplung ke si dunia NFT itu karena ini apaan gitu. Pertama saya baru 2 bulan di dunia NFT, tapi berasa udah 2 tahun gitu. Karena real pisan ngabisin waktu di situ. Jadi dan kayak cepet aja gitu. Sehari nggak ada di situ, pasti ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berubah. Jadi memang cepat banget lah gitu pergerakan di dunianya gitu. Dan potensial banget sih musik itu potensial di dunia NFT. Selain visual ya, kalau ilustrator 3D itu mah memang masih rajanya lah, rajanya dan ya yang bikin avatar dan segala macam. Ya masih, bahkan valuasi yang kemarin masih yang gede itu masih di Illustrator juga kan, yang harganya bisa kemarin si yang baru-baru ini yang bikin rame itu yang jual tau nggak? Ada, jadi saya lupa itu di platform apa, cuman dia tuh ngejual sekitar 630.000 dolar. Itu jadi bikin virtual, mungkin gambarnya yang kayak pesiarnya di Minecraft aja gitu. 630.000 gitu. Gila sih. Nah, ini si NFT itu juga, tapi game nggak main nggak? Game nggak. NFT nggak. Bener-bener cuman di karya. Karena saya bukan gamer sebenarnya. Jadi itu ya. Saya senang main game, tapi game yang bisa tamat kalau saya. Dan yang nggak online. RPG jadi mainnya. Ya pokoknya nggak online aja. Nah, sama Football Manager lah. Oke. Main Football Manager. Main. Dari CM. Dari CM. Sarua berarti juga. Dari zaman CM. Tapi kayaknya lah masih nggak? Yang 2000 terakhir ini belum main. 2022 belum. 2021 main. 2021. Nggak banyak beda sih 2001 2022. Teman-teman juga mungkin yang main. Yang lebih menarik nah ini Riot main FM gitu. Rating data. Nu makin waktu nu biasanya tinggal next ayeuna ngabisin waktu lihat analytical heula kieu. Jadi gitu-gitu nah. CM ya dulu dari zaman CM. ya. Zaman saya pokoknya inget saya pertama main waktu di MU masih ada Eric Cantona. Nah, itu. Urang eta politik keneh berarti gak. Urang soalnya dulu tuh lihat CM tuh lihat kakak. Sama saya juga lihat kakak tuturkeun. Baheula urang main CM pokoknya lihat kakak, lihat om gitu. Main tuh pakai Batistuta gitu. Ya urang baheula mah main Persib make diedit playerna. Jadi baheula sempet jika Yaris Riyadi 88 KB gitu. Ya ternyata masih rame. Tapi akhirnya make Gini Scott gitu. Iya. Jika ada tuh pakai Gini Scott, HC. Ya, terus asimetri posisi. Ini saya mah suka nyari-nyari taktik, googling taktik loker, halus mana ya, cobaan gitu, cocok nggak gitu. Oke. Ya biasanya si Gini Scott tuh ngerekomendasikan tim nanaon, dia pasti makin asimetri, jadi wing di kiri, di sayap juga ternyata. Jadi biar yang wingnya bisa ngegolin kan. Gitu. Oke. Ternyata game agak cuma. Tapi sekarang nggak di komputer nggak ada game yang masih. Gak ada, laptop nanya sama kosong kene, buat foto aja. Oke. Nah, balik ke NFT gak? Maksudnya kan kita dengar tuh rame-rame sekarang si Metaverse.
dari Aga sendiri ninggalinnya kumata. Ada tanggapan nggak sih metaverse? Tapi udah tahu kan maksudnya bakal segimana tuh si metaverse? Tahu sih, cuman kalau ini saya dari sudut pandang para, kan saya main NFT sebelum si Ada metaverse itu Launching yang meta launching, kemarin yang meta itu kan. Dan banyak yang menganggap sinis sebetulnya gitu. Maksudnya menganggap sinis bahwa si Mark Zuckerberg itu mau mengambil nama gitu. Padahal nama itu tuh udah ada dari betul, sebelumnya gitu. Mau mengambil nama, mau meraup banyak hal dari situ. Banyak yang sinis sebetulnya. Kalau saya mah jujur belum begitu belum bisa terlalu berkomentar terlalu banyak karena masih baru gitu. Belum bisa ngelihat juga bakal jadi seperti apa gitu. Tapi kalau saya sih pikirnya gini, selama karya gitu, selama bentuk karya apapun itu bisa punya tempat di metaverse nantinya, ya berarti itu sesuatu yang positif gitu. Iya, benar sih. Karena ya itu, mungkin teman-teman yang berkarya nih yang lagi nonton, yang biasa berkarya musik, virtual atau ilustrator dan apapun yang kayak tadi agak sampai itu potensinya gede. Apalagi kalau misalkan udah metaverse memang diadaptasi di seluruh dunia gitu ya, wah itu bakal jadi big thing dan mungkin orang-orang nggak akan mencari penghasilan yang orang dulu kerja pabrikan dan lain-lain, benar-benar berkarya dan kita bakal ngelihat konveksi berkurang gitu karena orang-orang udah pakai bajunya baju virtual gitu. Itu yang bakal berubah. Kita siap-siap aja dari situ. Oke, tadi azan dulu guys. Nah, kita lanjut lagi nih NFT. Nah, si NFT ini kan mungkin buat teman-teman yang pengen tahu juga nih kayak gimana sih dari Aga sendiri ngelihatnya nih, yang mungkin kan sebenarnya selain dari musik, dari foto juga udah cukup lama. Apa sih kayak gimana sih maksudnya? Apakah jadinya benar-benar anjing orang benar-benar juga ningali cai di gitu di gurun pasir karena aya karya-karya orang nu baheula teu akhirnya bisa dieksploitasi gitu. Iya, sebetulnya ada betulnya ya, seperti menemukan oase di padang pasir karena yang apalagi fotografer ya. Kalau fotografer mah kan fotonya banyak gitu. Apalagi zaman udah digital gitu. Ya saya sebetulnya karya saya banyak yang motret pakai kamera film sih sebetulnya. Cuman pakai digital pun banyak gitu. Dan foto tuh kan anggaplah dari satu roll film ada 36 foto gitu, dan dari 36T akan kita pilih jadi lebih sedikit untuk jadi sesuatu, baik itu pameran, buku gitu. Dari sekian 100 roll film, oke nggak mungkin semuanya dipakai gitu, pasti dipilih lagi gitu. Nah, sebetulnya kan medium saya mah buku. Medium berkarya saya buku, lebih ke buku lah. Pameran jarang-jarang sebenarnya, tapi lebih ke bikin buku foto, zine dan segala macem. Nah, dari situ akhirnya banyak tuh foto-foto, stok foto yang nggak kepake gitu. Maksudnya secara estetis mungkin bagus gitu, cuman ya kan dari proses editor, dari mungkin si klien nggak kepake. Dan akhirnya oh ya udah kita cobain nih di NFT gitu. Nyobaan weh heula awalnya 1 2 weh laku nih gitu. Ya mungkin jadi ketagihan. Ya akhirnya nggak jadi duit aja pasti lahnya ketagihan. Iyalah. Nah mungkin teman-teman juga ya bisa aja iseng-iseng gitu ya, maksudnya berkarya gitu, tinggal ya udah cobain gitu. Kalau kan maksudnya kalian juga sambil berkarya, sambil tahu market, sambil lihat apa sih orang-orang yang mainin. Dan cuman kalau udah masuk nggak bisa berhenti ya. Nggak bisa aja sih. Oh bisa ya. Tapi kalau misalkan emang mau, tapi potensial soalnya potensial banget karena meskipun platformnya banyak gitu ya, cuman sekarang saya lagi main di Hik-Etnung tuh. Si Hik-Etnung tuh di blockchainnya si Tezos. Sama di OpenSea kan pakai Ethereum. Saya pakai main dua-duanya gitu. Nah, yang harian ini saya main di Hik-Etnung ini gitu. Dan hariannya jalan banget gitu. Kalau OpenSea mah saya sambil santai. Rekomen itu ya berarti si OpenSea sama si Hik-Etnung. Nanti kalau misalkan udah bisa dapat invitation dari foundation tuh. Kayak di foundation itu harus di-invite. Binance nggak main, nggak nyobain. Ya soalnya kalau dulu sih orang kan trading gitu ya, itu di Binance. Orang kemarin juga kan Binance udah ada Binance Marketplace. Ada NFT-nya ya. Cuman kebetulannya pertama nyemplung di si Hik-Etnung itu dan ternyata komunitasnya oke banget, saling dukung, saling support, sesama seniman saling beli, saling nge-collect. Jalan banget gitu. Jadi maksudnya nggak perlu nunggu kolektor paus gitu ya, kolektor kakak buat ngebeli karya kita gitu. Ya, tuh kudu aya cukong gitu kan. Jadi semua orang bisa beli, dan karena jadi NFT itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman tahu ya, kalian bisa cuman kayak beli aja karyanya, nanti kalian kayak saving aja jatuhnya karena kalian bisa jual lagi dengan market yang terbuka dan balik lagi ke si currency yang kalian punya. Misalkan nanti ETH, ya kalian ikut lagi ke ETH. Kalau misalkan ETH nanti naik dari sekarang 70 juta ya satunya.
Sekarang lagi di 50-an. Oh, 50-an. Hampir 60. Nah, nanti ketika naik lagi misalkan ke 100 juta ya kalian dengan jual lagi 1 ETH misalkan itu udah gede banget gitu ke situ. Jadi makanya ngerasa nggak ada yang dirugikan gitu ya. Nggak ada, apalagi memang karena kalau NFT kan modalnya karya. Jadi ibarat nama dompet kosong juga selama punya karya mah bisa gitu. Tuh kudu aya produksian, kudu ka mana, lantang-lantung biaya ongkos gitu. Bener-bener di rumah berkarya, ya udah. Ya, kecuali memang banyak juga kan seniman lukis kanvas tuh banyak juga. Jadi kalau itu pasti nggak beda, iya. Itu nggak modal terus di scan atau gimana gitu. Ya, apalagi kalau analog juga beli film gitu ya, masih ada lah produksian yang gitunya, cuman kan ada yang kepotong gitu buat ngejualnya kan biasanya di nanaon itu distribusiin biasanya. Iya. Dan buat itu kebantu banget. Cukup mudah lah sebetulnya asal mau rajin aja sebetulnya, rajin promosi di Twitter ininya apa? Semuanya gitu, mau platform apapun semuanya ngumpulnya di Twitter. Dan di Twitter tuh nggak cuman kita ngepromosi, nggak cuma open BO doang. Dan juga ada apa kayak di Twitter tuh kan ada fitur space yang buat ngobrol. Nah itu kalau kita udah saling follow sama sesama yang main NFT itu bakal sering muncul tuh, jadi space NFT talk. Post your interestnya kemana nanti dia bakal selling your artwork here gitu. Jadi kita ngobrol juga sama seluruh dunia gitu. Kita promosi presentasi karya kita sama orang lain gitu. Iya, ini nih mungkin ke depannya 5 tahun ke 10 tahun lagi kita udah nggak ada yang namanya batasan dunia menurut. Dan NFT sekarang tuh benar-benar di fase awal. Ya, jadi kalau gede peluangnya. Kalau teman-teman mau main pun benar-benar masih awal gitu. Belum telat lah gitu. Iya. Kalau mau start sekarang benar-benar masih start. Benar-benar baru awal banget. Emerging gitu ya bahasa ininya mah lagi emerging banget. Kalau peluangnya masih gede, lagi nanti kalau misalkan marketnya udah seluas itu mungkin tambah gede lagi. Udah mulai dari sekarang gitu. Mending mulai sekarang bener sih, karena nantinya tahu celah-celahnya, udah tahu link-linknya kemana, apa aja yang sering lain. Meskipun trennya pasti berubah, cuman kalau udah tahu jalannya kemana mah bisa gerak. Bisa cari celah dimanapun pada akhirnya. Betul. Nah ini celah-celah kolaborasi antar seniman beda dunia itu terbuka banget. Nah benar. Karena itu yang biasanya kita mesti ketemu atau ada kesempatan maksudnya harus networking dulu, harus residensi dulu atau kan ini mah kita udah lihat, kita nge-expose karya kita, dia nge-expose karya mereka, nanti sama nih common interest, bikin jalan gitu, nggak usah ada lagi tek bengek gitu. Oke, nah ini berarti cerita Aga berarti menariknya dari yang dulunya ngeband terus usaha ke studio ya, dan kita ngelihatnya studio ini sebenarnya kan udah banyak ngasilin juga gitu maksudnya. Dan namanya kita manusia harus terus berkarya. Mungkin agak juga adaptasi gitu ya Aga ya. Dari yang berkarya udah ada tadi agak pensiun dini buat seorang musisi, akhirnya lebih ke studio dan berkarya di hobi-hobi lainnya yang foto, akhirnya sekarang di foto dan NFT menghasilkan gitu ya. Dan nah itu setiap maksudnya meskipun di fisik pun saya masih main sih, karena kebetulan saya juga punya publishing. Punya publishing buku foto ya? Untuk khusus buku foto sih, bukan buku teks gitu. Mungkin nanti lihat foto-fotonya beberapa sampel aja. Boleh. Nah, kayak gimana nih karya-karyanya Aga gitu. Nah, itu jadi teman-teman, nah sebenarnya ini Red Studio ini juga banyak teman-teman saya yang kerja di sini, jadi bawahannya agak dan awalnya klien pasti rata-rata. Asalnya klien, nah akhirnya tapi jadi kerja di sini, bahkan udah mereka ini juga berkehidupan dari studio ini gitu. Makanya Aga ini mungkin sosok yang sebenarnya buat mereka ini, buat orang-orang yang punya karya juga sosok yang penting lah, karena mereka akhirnya bisa ya maksudnya dari hidup dan lain-lain itu pasti nggak terbatas. Dan makanya tadi narik lagi ke komputer yang tadi dipakai itu akhirnya menghasilkan juga mereka gitu, buat mereka ya guys, maksudnya dari buat makan ditambah dengan fasilitas yang dikasih sama Aga. Oke teman-teman, mungkin itu tadi obrolannya ya, semoga info bermanfaat juga, terus menginspirasi juga dari kalian yang mau berkarya, bisa dimulai dari sekarang karena sekarang peluangnya banyak banget ya, nggak ada keterbatasan alat atau biaya yang itu bisa dieliminasi dengan kalian eksplor di dunia digital gitu ya. Nah mungkin kalian yang mau lihat karya-karyanya Aga juga ada di nanti foto-foto yang tadi kita udah liatin, sama di Instagram mungkin nggak, di mana nggak? Di
@agarets. @agarets, terus ada di yang lain yang mau Sama semua pokoknya agarets. Agarets aja ya, maksudnya di semua platform ya. Iya. YouTube ada YouTube. YouTube enggak. Nggak ada ya, cuman Twitter, Instagram Agarets ya. Oke, situ, dan jangan lupa juga follow sosial media kita di afterwave.tech, ada di Instagram, TikTok mungkin yang sekarang, sama di YouTube kita. Jangan lupa di subscribe dan like dan komen kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Dadah.